semuanya, welcome to AOC Online Service. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Are you ready? Bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Dia buka jalan menunggu mukjizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Come on, sing it. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. mari angkat tangan kita bersama, come on. Dia buka jalan menunggu mukjizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, Bakal tak terbatas. tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Are you ready? Jump, jump, jump. Sekali lagi katakan bersama. Dia buka jalan menunggu mukjizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas, Kau patahkan kutu. patahkan kutu, hatiku kuat. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Woo! Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Semuanya sama-sama katakan amin. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik aja. Gimana? Udah kangen sama aku? Atau kalian kaget? Aku di sini lagi. Buat yang teman-teman yang barusan masuk SMA, gimana kabarnya? Udah pada ulangan kan? Kasihan. Aku masih libur. Oke, di sini aku bakal ngasih 3 pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah Teens Online Service Alpha Mega Church dapat diakses setiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Dan pengumuman yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan kalian, teman-teman bisa transfer di rekening Alpha Mega Church di nomor rekening yang tertera di layar HP kalian. Dan pengumuman yang ketiga, diingatkan kembali buat teman-teman untuk selalu berkomsel dengan grup kalian masing-masing. Oke, segitu aja. See you and God bless you guys. Halo teman-teman, welcome to our Teens Online Service kita. Teman-teman yang masih ngantuk, bisa pause ini sebentar,
teman-teman bisa cuci muka dulu, terus lanjut lagi nonton. Atau kalau kalian saat ini lagi tiduran di kamar, nonton sambil tiduran, teman-teman bisa berdiri. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan online service kita ucapin selamat datang, welcome. Kalau kalian butuh komunitas yang bisa membangun kalian, apalagi selama pandemi ini, karena di masa pandemi ini kita perlu adanya support dari orang-orang sekitar kita, perlu adanya dukungan, doa dari teman-teman, dari orang-orang yang di sekitar kita. Kalian bisa cek di deskripsi, ada nomor yang bisa kalian hubungi, atau kalian bisa DM ke Instagram kita. Kita sangat welcome banget untuk kalian bisa gabung dengan kita. Nah, di serial bulan ini kita akan membahas mengenai Money Talk. Kita ucapkan sama-sama Money Talk. Di week pertama kita belajar apa itu memberi persembahan. Di minggu kemarin kita membahas kenapa kok persembahan keuangan. Nah, dan di hari ini kita akan membahas apa motivasi memberi. Apa sih alasan kita atau motivasi apa kita dalam memberi? Kita seringkali memberi kepada orang bukan karena kita mencintai orang tersebut, karena kita mencintai diri kita sendiri. Kita memiliki motivasi tersembunyi karena kita berpikir bahwa jika aku melakukan hal ini untuk orang lain juga akan melakukan hal itu buat saya. Atau kasarnya gini sih, contohnya ketika kalian menraktir teman kalian makan di sekolah, di kantin sekolah, kalian di suatu hari nanti, di hari-hari ke depan, kalian juga akan berharap bahwa teman kalian juga menraktir kalian. Seringkali secara tidak sadar, ini juga kita lakukan kepada Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan bukan karena kita mencintai Dia, melainkan lebih karena kita mencintai diri kita sendiri. Maka itu kita sering marah ketika kita sudah memberi persembahan sama Tuhan, kita sudah memberi waktu kita sama Tuhan, tapi kok Tuhan nggak berbuat apa-apa sama kita. Kita protes sama Tuhan. Tuhan, saya sudah memberi nih, saya sudah memberi persembahan, saya sudah memberikan waktu untuk pelayanan. Terus kita merasa, Tuhan aku ingin sesuatu, tapi kok sampai saat ini masih belum dapat. Terus kita marah sama Tuhan, kita protes sama Tuhan, kita jengkel sama Tuhan. Teman-teman, ada cerita di Alkitab saat Tuhan itu pernah menegur orang-orang Farisi karena mereka memanjatkan doa kepada Tuhan di tempat-tempat umum. Karena orang Farisi ini memiliki motivasi ingin dipandang baik sama orang lain. Mereka ingin, istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang, pencitraan. Biar dipandang baik oleh orang lain, dia motivasinya jelek. Dia motivasinya ingin dilihat sama orang banyak. Nah, perlu kita belajar bersama-sama apa motivasi kita memberi. Persembahan adalah sesuatu yang menjadi bagian dari orang Kristen. Persembahan adalah sesuatu yang menjadi bagian dari orang Kristen. Itu adalah merupakan ekspresi iman kita, iman percaya kita. Jadi mengapa kita memberi persembahan itu? Apapun bentuknya, sangat banyak macam-macamnya. Ada persembahan khusus, persembahan perpuluhan, lalu yang rutin di setiap minggunya, kolekte mungkin. Apapun di setiap gereja sebutannya beda-beda. Tetapi yang penting adalah bagaimana motivasi kita memberi kepada Tuhan. Bagaimana cara kita dari hati untuk memberi kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang lebih memberi dirinya terlebih dahulu kepada kita. Dan yuk kita belajar bersama-sama. Nah teman-teman, jadi ada 3 prinsip motivasi memberi. Yang pertama adalah memberi bukan menerima kembali. Kita ucapkan bersama-sama, memberi bukan untuk menerima kembali. Ada ayat Alkitabnya? Ada. Kita buka di Lukas 6 ayat yang ke-34 sampai yang ke-36. Saya bacakan teman-teman. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak.
Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Teman-teman, secara tidak sadar kita seringkali mengharapkan sesuatu ketika memberi kepada orang lain. Inilah sebabnya kita sulit untuk merasa sukacita ketika kita memberi kepada seseorang. Jika kita terus mengharapkan sebuah balasan dari perbuatan baik kita akan terus dikecewakan saat orang tersebut tidak memberikan balik ke kita. Namun jika kamu memberi memang dengan tidak mengharapkan apa-apa, tetapi dengan motif memang hanya ingin memberkati orang itu, kamu akan menemukan sukacita yang sesungguhnya dari memberi. Alkitab mengatakan ini bukan dengan maksud sebagai motif memberi sebagai orang Kristen, melainkan untuk mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menyediakan saat kamu mau memberi. Kamu tidak akan pernah kekurangan meskipun teman-teman memberi banyak. Menjadi kaya bukanlah tentang seberapa banyak kamu memiliki, melainkan seberapa banyak kamu memberi. Jadi, saat kalian memberi, jangan berharap untuk kembali. Percaya ketika kalian menabur yang baik, Tuhan akan menuai yang baik. Tuhan akan mengingatkan kita bahwa kita nggak sendirian. Tuhan akan memberkati kita terus. Yang kedua, memberi adalah bukti mengasihi. Kita ucapkan bersama-sama, memberi adalah bukti mengasihi. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan turun ke dunia buat kita. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal buat diri kita. Dia memberi. Bukti dari mengasihi adalah dengan memberi. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi jika dia tidak memberi, teman-teman. Misalnya contoh nih, teman-teman yang mungkin sudah punya pacar, kalian cinta sama pacar kalian. Kalian pasti akan memberi waktu kalian kan, tenaga kalian buat pacar kalian, buat orang yang kalian cintai, waktu kalian buat pacar kalian kayak gitu. Jadi kalian mau berkorban karena kalian menganggap bahwa saya mengasihi orang tersebut. Nah, kalau kamu memiliki kasih, berarti kamu mau memberi. Memberi sesama, memberi buat Tuhan, memberi juga buat sesamamu, teman-temanmu. Jika teman-teman punya kasih di dalam diri kalian, ketika ada teman kalian yang saat ini lagi merasa kesusahan, atau mungkin nanti kalau sekolah sudah masuk, lihat teman-teman kalian lagi nggak bawa makanan atau lupa bawa uang saku, kalian bisa bantu, kalian bisa beri. Alkitab mengatakan bahwa bukti dari seseorang adalah pengikut Kristus ketika orang tersebut memiliki kasih. Dan bukti dari seseorang memiliki kasih adalah jika orang tersebut hidup memberi dan melayani, bukan mengharapkan pemberian dan pelayanan dari orang lain. Seseorang dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi tidak seorang pun dapat mengasihi tanpa memberi. Seorang itu dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi tidak seorang pun dapat mengasihi tanpa memberi. Poin yang ketiga, semua yang kita berikan berasal dari Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama, semua yang kita berikan berasal dari Tuhan. Kita buka di 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Teman-teman, jangan takut memberi kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Ingatlah bahwa semuanya yang kita miliki saat ini itu adalah milik Tuhan. Uang kita milik Tuhan, pakaianmu juga milik Tuhan, makananmu juga milik Tuhan, semuanya dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan ini kepada kita bukan untuk difoya-foyakan atau untuk dihambur-hamburkan atau untuk boros beli ini, beli itu, melainkan agar kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Jangan pernah berpikir
Jika kita memberi banyak, kita akan menjadi kekurangan. Teman-teman, saya tidak pernah melihat seseorang yang menjadi miskin karena suka memberi. Tetapi saya sering melihat seseorang yang menjadi miskin rohani karena takut untuk hidup memberi. Maka dari itu penting dalam hidup kita untuk memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Jangan pernah takut miskin, jangan pernah takut kekurangan, jangan pernah takut aku kalau memberi sama temanku atau aku kalau memberi sama Tuhan uang jajanku berkurang atau yang sebagainya yang berpikir jelek kayak gitu. Teman-teman stop untuk berpikiran seperti itu karena ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita kalau kita memberi, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian tahu Laut Mati? Mengapa dinamakan Laut Mati? Jawabannya adalah karena tidak ada binatang laut yang dapat hidup di laut itu. Laut Mati itu memiliki kadar garam yang begitu tinggi sehingga tidak ada makhluk yang bisa menyelam di dalamnya. Nggak ada makhluk yang bisa hidup di dalam Laut Mati. Ini semua terjadi karena Laut Mati menerima banyak aliran air dari luar. Tetapi dia tidak memiliki satupun aliran untuk menyalurkan airnya keluar. Sama halnya dengan jiwa kita, teman-teman. Jika kita maunya hanya menerima, jika kita hanya maunya dilayani, kita akan menemukan jiwa kita itu akan tetap kehausan. Kita akan menemukan rasa nggak enak di dalam hati kita karena kita terus menerima terus. Kita terus dilayani terus. Kita akan menemukan jiwa kita tetap akan merasa kehausan dan akhirnya mati, seperti laut mati. Tetapi barang siapa memberi di dalam hidupnya, dia akan menemukan sukacita penuh. Karena mengerti keindahan memberi yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Amsal 21 ayat ke-26 mengatakan bahwa orang benar memberi tanpa batas. Teman-teman nggak mau kan jadi seperti laut mati yang nggak ada makhluk hidup manapun yang bisa hidup di dalamnya. Teman-teman ingin menjadi berkat buat sesama, teman-teman ingin menjadi sukacita buat sesama. Maka dari itu, ayo kita memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Hari ini kita belajar 3 hal prinsip motivasi memberi. Yang pertama adalah memberi bukan untuk menerima kembali. Yang kedua, memberi adalah bukti mengasihi. Dan ketiga, semua yang kita berikan berasal dari Tuhan. Teman-teman, saya tahu mungkin di kondisi saat ini yang lagi susah, mungkin orang tua kalian lagi ekonomi lagi nggak baik, terus om tante kalian, terus itu juga ngefek di uang saku kalian karena ekonomi sangat nggak baik karena pandemi yang sangat merugikan kita semua. Tapi percayalah teman-teman, kita diberi Tuhan berkat, kita juga harus memberkati orang lain. Karena Tuhan menyuruh kita untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Teman-teman, jika kalian masih kesulitan untuk memulai hidup memberi, berdoalah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah hati seseorang. Hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati seseorang. Tapi tetap teman-teman harus mau untuk memberi. Jangan takut untuk memberi, karena memberi nggak akan membuat kalian miskin. Tapi mengingatkan kalian bahwa kalian diberkati Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih hari ini kita telah belajar mengenai apa motivasi memberi. Kami tahu di kondisi yang nggak baik ini, banyak hal yang merugikan kita, merugikan anak-anak-Mu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami, apapun kondisi kami. Di saat kami lagi susah, Tuhan mengingatkan kami bahwa kita perlu memberi sesuatu kepada Tuhan dan kepada orang lain. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati mereka, berkati secara ekonomi, kesehatan mereka. Engkau berkati teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam kesusahan ekonomi. Engkau berkati Tuhan, kiranya Tuhan sertai dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Tuhan, ajari kami untuk memberi kepada Tuhan dan kepada sesama.
Karena kami tahu ketika kami memberi, sukacita ada di dalam hati kami. Kami nggak ingin seperti laut mati yang nggak ada makhluk hidup yang bisa hidup di dalamnya. Kami ingin menjadi saluran berkat buat sesama, karena Tuhan lebih dahulu memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati aktivitas kami saat hari ini, dan kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you next week and God bless you.